Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang transformasi geometri. Nah, di video ini akan dimainkan video tentang transformasi geometri. Mari simak pembelajaran hari ini ya. Kita mulai dari apa sih arti transformasi? Perhatikan video berikut ini ya. Pada video ini kita bisa lihat ada cuplikan dari film Transformer. Pada cuplikan ini kita bisa lihat ada sebuah mobil yang berubah menjadi robot. Kalian pasti pernah nonton dong film ini. Nah, pada gambar ini ada mobil yang berubah jadi robot. Kemudian, di video ini kita bisa lihat ada seekor ulat yang mau persiapan menjadi seekor kupu-kupu. Dari ulat, terus kepompong, dari kepompong, terus jadi kupu-kupu. Nah, di cuplikan video terakhir, ini ada dari film juga. Salah satu scene di mana ada manusia yang berubah jadi Hulk. Jadi, apa itu transformasi? Autobot, kepompong, Hulk, atau perubahan? Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini ya. Di sini, di gambar ini ada daerah domain atau daerah asal, di mana isinya ada mobil, ulat, dan juga manusia. Sedangkan di daerah kodomain atau daerah hasil ada robot, kupu-kupu, dan juga Hulk. Nah, sesuai pemetaannya sesuai sama video yang tadi. Mobil jadi robot, ulat jadi kupu-kupu, manusia jadi Hulk. Ada dua macam transformasi berdasarkan bayangannya. Yang pertama, kongruen dengan bendanya, dan yang kedua, tidak kongruen dengan bendanya. Contoh transformasi yang mempertahankan ukuran atau kongruen disebut isometrik. Ada yang pertama translasi atau pergeseran, kemudian refleksi atau pencerminan, dan rotasi atau perputaran. Sedangkan transformasi yang tidak kongruen yaitu dilatasi atau bisa disebut juga sebagai perbesaran. Ada 4 macam transformasi geometri. Yang pertama ada translasi, kemudian refleksi, rotasi, dan dilatasi. Translasi yaitu pergeseran, refleksi, pencerminan, rotasi, perputaran, dan dilatasi yaitu perbesaran. Oke, yang pertama kita bahas dulu tentang translasi. Translasi yaitu pergeseran. Kalau dilihat dari gambar, apa sih nama permainan itu? Ya, tepat sekali, namanya permainan catur. Kalian pasti pernah dong main catur.
Nah, tahukah kamu ketika kita bermain catur, kita sedang melakukan translasi. Nah, sekarang ayo kita ingat kembali aturan melangkah pada catur. Kalau untuk yang pernah main catur pasti tahu dong aturannya. Kalau yang belum, kita simak baik-baik ya. King atau raja bergerak ke segala arah tepat satu langkah. Ratu bergerak segala arah boleh lebih dari satu langkah. Bishop bergerak secara diagonal boleh lebih dari satu langkah. Kemudian kuda membentuk huruf L bergeraknya. Kemudian benteng, dia bergerak vertikal atau horizontal boleh lebih dari satu langkah. Dan pion melangkah maju bergeraknya dan saat memakan secara diagonal. Sekarang bagaimana kalau situasinya seperti berikut ini? Misalkan ada papan catur nih. Kemudian di sini ada benteng, ada kuda dan juga ada bishop. Terus perintahnya kuda memakan benteng. Tadi caranya gimana kalau kuda? Kuda itu bergeraknya L. Dia melangkah satu langkah ke kanan, kemudian melangkah dua langkah ke depan. Membentuk huruf L bukan? Atau bisa juga dia melangkah ke depan dulu dua langkah dan ke kanan satu langkah. Sama aja kan bentuk L-nya juga. Tapi kita harus perhatikan. Ada aturannya. Aturannya kalau kanan positif, kiri negatif, atas positif dan bawah negatif. Kalau dari pergerakan kuda tadi, satu ke kanan berarti positif 1 dan satu ke atas berarti positif dan 2 ke atas berarti positif 2. Maka diperoleh pergerakan horizontalnya kanan 1 sedangkan vertikal atas 2. Ditulis dalam vektor, atau kalau misalkan kalian tulis bentuk X, Y-nya adalah 1,2. Positif 1 dan positif 2. Kemudian bishop memakan kuda. Bishop itu langkahnya diagonal kan? Nah, kalau diagonal, kita menghitung pergerakannya tetap vertikal sama horizontalnya. Kalau misalkan dia bergerak diagonal ke sini, yang berarti dia sudah melewati 3 langkah ke kanan dan 3 langkah ke bawah. Atau 3 langkah ke bawah dan 3 langkah ke kanan. Sama aja kan? Nah, kalau ke kanan berarti positif, kalau ke bawah negatif. Jadinya positif 3 dan negatif 3. Sesuai sama aturan yang tadi ya. Ditulis dalam vektornya menjadi 3, negatif 3. Berarti kalau yang di depan ini, dia itu yang kanan kiri. Kalau yang sebelah sini, dia itu yang atas bawah. Lalu bagaimana translasi pada koordinat kartesius? Mari kita cari tahu. Di sini sudah ada koordinat kartesius, kemudian ada titik A yang berada pada koordinat 2,1. X-nya 2, Y-nya 1. Kemudian akan ditranslasikan dengan T dalam kurung 2, negatif 4. Jadi penulisan translasi itu dilambangkan dengan T, kemudian dalam kurung 2, negatif 4 atau X, Y. Yang 2 ini adalah pergerakan titik X. Yang negatif 4 itu Y, berarti pergerakan titik Y. Atau biasanya disebutnya A, B. Nah, untuk pergerakannya, dari titik A kita bergerak, yang asalnya berarti kalau misalkan tadi kan yang depan itu
kanan kiri, berarti 2 ke kanan, kemudian negatif 4 berarti 4 ke bawah. Nah, 2 ke kanan dan 4 ke bawah. 1, 2, 3, 4. Jadilah bayangannya adalah A aksen. Jadi hasil dari transaksinya disebut bayangan. Bayangannya karena titiknya titik A, jadi bayangannya titik A aksen. Titik A aksen diperoleh 4, negatif 3. Bisa kalian perhatiin, tadi kan asalnya di titik A yang ini. Kemudian bergerak 2 langkah ke kanan dan 4 langkah ke bawah. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kita lihat hasil bayangannya A aksen yaitu 4, negatif 3, ternyata kalau misalkan kita tidak gambar, kita juga bisa menentukan hasil bayangan transaksi. Dilihat dari koordinatnya itu akan asalnya 2,1, kemudian ditransaksi 2, negatif 4. 2 sama 2 biar jadi 4 diapain? Ditambahkan, berarti terus 1 sama negatif 4 jadi negatif 3 juga ditambah. Kita bisa lihat 2 tambah 2 sama dengan 4. 1 tambah negatif 4 sama dengan negatif 3. Maka rumus untuk mencari hasil bayangan translasi dari sebuah titik koordinat yaitu kita tinggal tambahkan, misalkan ini sebagai X dan Y, yang ini sebagai A dan B. Berarti X ditambah A dan Y ditambah B. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang pencerminan atau refleksi ya. Kalian pasti pernah bercermin kan? Kalau misalkan kita lagi bercermin, pasti ada bayangan kita di cerminnya. Nah, tahukah kamu apa itu refleksi? Refleksi atau pencerminan adalah suatu transformasi geometri yang memetakan setiap titik pada bangun geometri ke titik lain yang memiliki jarak yang sama terhadap suatu garis. Boleh dicatat ya ini. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini ya. Oke, di sini ada sebuah objek, kemudian ada bayangan. Jadi kita sedang membayangkan kalau kita sedang bercermin di depan cermin. Di sini ada objek, ceritanya ini Bapak Mayor yang sedang bercermin. Bapak Mayor pasti bisa lihat hasil bayangannya di cermin kan? Nah, garis itu sebagai cerminnya. Kemudian ini adalah bayangannya, bayangan Bapak Mayor. Objek, kemudian bayangan. Nah, dari apa yang kita lihat pada gambar, itu kita bisa tahu kalau, ternyata ada jarak antara objek ke cermin, yaitu 10 cm, kemudian jarak cermin ke bayangan juga 10 cm. Berarti jaraknya harus sama. Terus besarnya juga sama. Besar objek sama besar bayangannya sama. Kemudian kalau kita lagi bercermin, itu kita melihat kebalikan dari diri kita kan? Maksudnya dilihat di sini ada tulisannya kebalikannya kan? Berarti ada ciri-ciri berkebalikan. Jadi bayangannya berkebalikan dengan objeknya. Pokoknya bayangin aja kalau kita lagi bercermin. Gimana sih hasilnya? Gitu. Jadi ingat lagi ya, tadi pertama jaraknya sama antara objek ke cermin sama cermin ke bayangan. Terus apa lagi? Nih, jaraknya sama, terus besarnya sama. Terus juga berkebalikan. Bagaimana dengan refleksi pada koordinat kartesius?
dengan memanfaatkan sifat yang tadi ya, ciri-ciri yang tadi, mari kita coba di koordinat kartesius. Nah, misalkan di sini ada sebuah segitiga. Kalau di sifat tadi kan ada cerminnya kan? Nah, di sini ada cermin. Nah, garis yang ini adalah cerminnya. Kalau di koordinat kartesius, garis ini adalah sumbu Y. Betul. Oke, kita akan mencerminkan segitiga ini terhadap sumbu Y. Dimulai dari titiknya dulu, jaraknya ya. Dari titik yang ini yang pertama, jarak dari titik ke cermin adalah 2. 2 kotak. Berarti dari cermin ke bayangan titiknya juga 2. Coba kita simak ya. Tuh, 2. Jaraknya juga 2. Kemudian yang ini jaraknya 5. Terus jaraknya juga harus 5. Yang ketiga jaraknya 3. Berarti jaraknya juga harus 3 dari cermin ke bayangan. Udah titik-titiknya kita temuin, terus kita tinggal bentuk tarik garis dari titik ke titiknya sehingga membentuk segitiga. Jadilah hasil bayangannya itu berkebalikan sama besarnya juga tetap sama kan? Inilah hasil dari pencerminan segitiga terhadap sumbu Y. Kita lanjut ke rotasi. Rotasi itu adalah perputaran. Perhatiin video berikut ini. Di sini ada roda yang sedang berputar. Kemudian ada jam. Terus juga ada biang lala. Apa persamaan dari ketiga video tersebut? Berputar pada suatu poros berbentuk lingkaran. Berputar. Terus berputarnya pada suatu poros. Terus juga berbentuk lingkaran. Kalian bisa komen di bawah. Apalagi benda yang berputar pada suatu poros, kemudian berbentuk lingkaran. Selain 3 yang tadi. Selain ban, selain jam, sama selain biang lala. Kalian boleh komen di bawah ya. Betul banget tuh. Tadi kan udah disebut ciri-cirinya. Untuk definisinya, rotasi adalah transformasi dengan memutar setiap titik pada bangun geometri terhadap suatu pusat dengan sudut dan arah putaran tertentu. Jadi, seperti yang tadi kita sebutin ciri-cirinya atau sifatnya, dia itu berputarnya terhadap suatu pusat. Jadi ada pusatnya yang menentukan dia berputar kemana sebagai pusat putarannya. Kemudian ada sudut. Sudutnya berapa derajat sih diputarnya. Terus ada arah putarannya juga. Arahnya itu ada 2 kan. Arahnya itu ada yang searah sama jarum jam, sama ada yang tidak searah dengan jarum jam. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam rotasi. Pertama, sudut perputaran, kemudian titik pusat perputaran, dan juga arah perputaran. Ingat-ingat ya, 3 yang harus diperhatiin kalau misalkan ada di rotasi. Ada titik pusat, kemudian ada sudutnya, kemudian ada arahnya. Terus sudutnya itu ada yang positif sama negatif. Kalau positif, dia sudutnya itu positif sama negatifnya sudut perputaran menentukan arah perputaran. Kalau misalkan positif itu dia tidak searah dengan jarum jam. Sedangkan kalau sudutnya negatif dia searah dengan jarum jam. Jadi kayak kebalikan gitu. Ingat ya. Nah, coba perhatiin contoh berikut ini. Kita mau muterin sebuah titik A. Oke, titik A akan diputar terhadap titik O sejauh 90 derajat, berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau berlawanan itu berarti positif kan? Ini makanya ditulisnya juga 90 derajat aja, nggak pakai tanda negatif. Kan kalau nggak pakai tanda berarti positif kan?
Oke. Sejauh 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam, berarti ke kiri kan? Kalau searah berarti ke kanan. Terus pusatnya yaitu titik O. Atau titik O itu biasanya sebagai titik 0,0. Jadi kalau misalkan ini 0,0, berarti titik A itu ada di titik berapa, berapa tuh. Nah, tadi udah lihat ya, dia berputar dari titik A menjadi di titik A aksen. Putarannya 90 derajat. Kalian juga bisa pakai alat bantu yaitu busur. Bisa dilihat busurnya. Cara memakai busurnya bisa kalian cari di video yang lain. Gitu. Jadilah A aksen sebagai bayangan dari hasil rotasi titik A. Terus jaraknya tetap sama. Dari A ke titik 0,0 atau titik O-nya itu atau titik pusatnya itu adalah 4 kan. Berarti dari titik O ke A aksennya juga tetap 4 jaraknya. Gitu. Nah, yang terakhir untuk pembahasan yang dilatasi, sebenarnya dilatasi itu kan artinya perbesaran. Berarti untuk sifatnya itu kalau perbesaran itu besarnya pasti tidak sama karena sudah diperbesar. Diperbesarnya bisa misalkan 2 kali lipatnya atau setengah kali lipatnya. Kalau setengah kali lipatnya berarti dia jadi lebih besar atau jadi lebih kecil? Jadi lebih kecil dong ya. Nah, selain itu di dilatasi atau di perbesaran itu ada yang namanya titik pusatnya juga. Jadi ada titik O atau titik 0,0 dan juga titik A, B atau selain 0,0 gitu. Nah, untuk perbesaran itu tinggal dikaliin sama perbesarannya aja kalau titiknya 0,0. Kalau titiknya A, B nanti ada rumusnya lagi ya. Untuk rumus-rumusnya untuk setiap transformasi akan di-share melalui modul yang terpisah dengan video ini. Nanti untuk pokoknya semoga video ini bisa merepresentasikan pembelajaran transformasi geometri dan semoga kalian bisa mengerti dengan baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.